Baik, Bapak Ibu semua. Pergi ke warung beli pepaya. Pulang-pulang bawa semangka. Cakep. Cakepnya mana nih Bapak Ibu? Ulang ya. Pergi ke warung beli pepaya. Pulang-pulang bawa semangka. Cakep. Halo Bapak Ibu semua. Bertemu lagi di Sehat Bahagia. Lagi ya. Masih bingung kenapa jadi semangka? Semangka dirujak campur buah mangga. Cakep. Mari kita aminkan sama-sama menjadi manusia sehat dan bahagia sepanjang masa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Regi. Saya yang akan membantu membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada ketua yayasan dan juga brand ambassador Sehat dan Bahagia. Selamat malam Pastor Ferry. Selamat malam Kak Regi dan selamat malam semuanya. Selamat malam Yang Bapak pasti Ibu ada Ibu semua. Mama Khotimah nih. Waduh, luar biasa ya. Selalu ada ini. Ya, Mama Selalu Khotimah ada. ini. Ya, Ibu Ida selalu juga ada dari Kuningan selalu peserta. ada ya. Wih, ini orang-orang yang rajin sekali nih. Luar biasa. Selamat Ya, malam semuanya. selamat malam semuanya. Apakah Suster Kris juga sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat malam Suster Kris. Selamat malam. Malam. Sedang di mana itu Suster? Gelap sekali kayaknya di belakangnya. Sedang di kandang. Sedang di kandang. Baik, baik. Pastor, Suster, Bapak Ibu semua, senang sekali bisa hadir, bisa bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun hanya di layar, kita dibatasi oleh layar, tapi sangat senang sekali bisa bertemu kembali di webinar kali ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin memimpin doa kita pada malam hari ini? Silakan, siapa saja boleh. Wah, Kak Alfonsus, salam toleransi. Apakah Kak Alfonsus mau memimpin doa pada malam hari ini? Silakan. Atau Ibu Mama Khotimah, sepertinya dari minggu-minggu sebelumnya belum sempat memimpin doa kayaknya ya. Boleh Bu Mama Khotimah untuk memimpin doa kita pada malam hari ini untuk mengantar kita memulai acara pada malam hari ini, boleh? Silakan. Yang on cam lainnya Pak Bambang Setiono. Nah, boleh Pak Bambang untuk membantu kami memimpin doa pada malam hari ini. Boleh Pak Bambang? Wih, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Maaf ya, silakan kami bersama-sama. Saya akan pimpin dalam Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Allah Bapa yang penuh kasih. Malam hari ini kami mau mengadakan seminar dan webinar dengan dipimpin oleh dan bimbinganmu agar kami membuka hati untuk memperoleh segala sesuatu yang baik, untuk memperoleh kesehatan yang baik, dan juga boleh membawa pengertian yang baik bagi teman-teman semua dan teman-teman kami. Sebab hanya Kau sumber kehidupan kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Doa yang indah sekali. Baik, Bapak Ibu semua, malam hari ini kita akan banyak membahas mengenai tempe, gitu ya. Kita akan belajar bagaimana sih salah satunya membuat tempe yang sehat untuk kita. Nah, tapi sebelum itu
saya mau ajak dulu Bapak Ibu lebih berbahagia lagi memulai acara webinar kali ini dengan sedikit kita bergerak gitu ya lewat ice breaking ini. Jadi di ice breaking ini nanti Bapak Ibu cukup mengikuti saja instruksi yang ada di video. Misalkan di videonya meminta Bapak Ibu bergerak seperti ini, chop 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 gitu ya. Mari kita bergerak dengan sungguh-sungguh chop 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 chop. Poin misalkan seperti itu. Nanti akan ada petunjuknya dari video. Kita langsung saja silakan putarkan videonya. Ikuti irama musiknya juga ya, Bapak Ibu ya. Ulang Kak, ulang dari awal. Ya. Pertama gerakannya chop ya, chop chop seperti ini. Dan ada musiknya, jadi ikuti iramanya. Chop 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 chop. Oke, siap. Mari kita mulai. Coba, chop. Chop, chop. Sekarang tarik, tarik ya Bapak Ibu ya. Tarik, 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 tarik. Gerakannya seperti ini. Oke. Mulai lagi. Sekarang putar. 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 Twist. Poin, tunjuk. Ikuti musiknya. Oke, good. Lagi ya, siap. Oh. Stay. Stay. Oke, gosok-gosok. Lagi ya, siap. Oke, dadah. Oke, baik. Ya, lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Kita bergerak sedikit sebelum memulai dengan irama musik, mengikuti irama musik gitu ya. Lumayan, mudah-mudahan bisa menambah kebahagiaan buat Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita akan, seperti yang tadi disampaikan, kita akan banyak membahas mengenai tentang tempe gitu. Tempe seperti yang kita tahu ada yang dari kedelai, ada yang dari kacang kacang lamtoro dan lain sebagainya. Tapi ada juga tempe yang tidak baik untuk kesehatan. Kalau yang tadi disebutkan kan baik karena proteinnya tinggi. Ada yang tempe yang tidak baik untuk kesehatan. Tahu nggak Bapak Ibu tempe apa itu? Ada yang bisa tebak kira-kira tempe apa yang kurang baik buat kesehatan? Temperamen marah-marah. Hampir betul, Pastor. Jawabannya adalah tempeleng. Apalagi tempeleng oleh Mike Tyson gitu ya. Nah, itu sangat tidak baik buat kesehatan. Baik. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi. Sepertinya kita akan serahkan kepada Pastor Ferry untuk memandu kita supaya kita bisa lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang tentang tempe ini.
Saya serahkan kepada Pastor Ferry. Silakan Pastor. Selamat malam, terima kasih Kak Regi. Selamat malam untuk semua sahabat EcoCamp, terutama komunitas sehat bahagia. Ini yang bergabung sudah banyak sekali, lebih dari 400 ya, terutama Ibu Mama Hotimah yang selalu rajin dan guru-guru dari berbagai daerah. Tadi ada yang bertanya kemarin itu dalam salah satu acara, apa yang paling penting dilakukan dalam konteks sekolah ya? Apakah memilah sampah, apakah membuat biopori atau apa? Dan saya menjawab yang paling penting sebetulnya adalah menawarkan makanan-makanan yang sehat dan sedapat mungkin organik, sedapat mungkin dari pasar lokal atau yang kita tahu petaninya, bahkan kalau mungkin membuat sendiri ya. Malam hari ini kita akan belajar membuat tempe dari Suster Kristiana yang orang Solo, tapi ini orangnya semangat sekali kalau menyangkut segala macam sesuatu yang berasal dari bumi dan organik dan sebagainya. Tidak berlama-lama kita akan saksikan, kita butuh protein dan salah satu sumber protein yang luar biasa sebetulnya bukan hanya ikan, bukan hanya telur, tapi sebetulnya adalah tempe dan temannya saudaranya tahu ya dari kedelai. Silakan Suster Kris, terima kasih udah mau berbagi ilmunya. Terima kasih. Selamat malam semua. Pastor, Ya, selamat malam. selamat malam. Saya akan sedikit share screen gimana caranya. Apakah bisa, Suster? Kalau nggak bisa, nanti kami bisa bantu dari sini. Nih, itu dilihat nggak? Bisa dilihat? Iya, muncul, Suster. Oke. Terlihat. Sebentar, saya akan begini. Oke, sebelum saya memulai dengan tempe, teman-teman di sini pasti semua sudah pernah ya makan tempe, entah itu tempe biasa dari kedelai, ada macam-macam tempe ya, ada tempe gembus, tempe lamtoro, tempe benguk, tempe macam-macam, terutama yang di Jogja. Tapi sedikit mundur ke belakang, saya ingin bicara sedikit tentang kenapa ada tempe dan behind the scene itu di belakang aktor dan aktris dari tempe itu. Nah, di sini saya ingin bicara sedikit tentang when tillage begins, other arts follow. Itu artinya ketika bercocok tanam dimulai, itu seni atau aspek-aspek lain itu akan mengikuti. Maka dari itu, para petani bisa disebut sebagai pendiri peradaban. Ini belum menyangkut tempe ya, kita lagi ngomong tentang sebuah bercocok tanam. Karena semua nanti kesananya juga pasti akan tempe, tapi mundur ke belakang dulu. Seperti itu. Jadi para petani bisa disebut sebagai pendiri peradaban. Bercocok tanam seperti ini, biasanya ini dilakukan oleh pada zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita memang encourage untuk memakai cara seperti ini. Nutrisi. Nah, saya akan setelah pertanian tadi, sebelum itu saya mau bertanya, siapa ada dalam bukunya Vandana Shiva ya? Siapa yang memberi makan kita? Memberi makan umat makhluk sedunia, entah itu manusia ataupun binatang. Kalau ada yang tahu, pasti Regi tahu deh. Yang memberi makan kita itu yang pertama ada 8. Menurut buku itu ada 8 yang memberi makan dunia ini. Yang pertama adalah, kita melihat aja tidak pernah ya, mikroba dan cacing, itu nomor 1. Dan nomor 5 adalah petani.
Maka saya memulai dulu dengan petani. Kalau memulai dengan mikroba, lebih panjang lagi nanti pertemuan kita. Oke, dari petani dulu ya. Jadi petani itu memang sebagai aktor dan aktris di mana makanan itu ada. Nah, sekarang kita ngomong tentang nutrisi. Nutrisi itu berasal dari kata nourish. Nourish itu artinya memelihara. Memelihara. Nourishing, kan ada nourish skin, nourish face, nourish oil, seperti itu. Nah, itu artinya memelihara. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa memelihara itu artinya memberi substansi atau sesuatu pada orang sehingga orang itu bisa hidup, orang itu bisa tumbuh dan tetap fit dan sehat seperti teman-teman di sini. Dan memberi kekuatan kepada feeling dan mengeluarkan ide-ide dan untuk membantu untuk bertumbuh dan berkembang. Itu artinya nourish, memelihara. Nah, apa yang dipelihara melalui apa? Melalui tentu saja melalui salah satunya makanan. Tapi kita tahu ya, makanan bukan hanya makanan dari yang kita makan, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seperti itu. Terus, maka arti nutrisi ini adalah makanan. Di sini saya ngomong tentang makanan ya. Nah, makanan adalah media kehidupan. Ini kayaknya kita nggak kayak, ini kapan ngomong tempe gitu ya. Tapi sebentar, ke sini sedikit. Makanan adalah media kehidupan. Yang pertama adalah dari mana datangnya energi kehidupan makanan. Nanti akan sedikit saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana bisa memahami nutrisi dari perspektif spirituality. Jadi kita makan itu adalah bagian dari spiritual. Jadi spiritual itu kalau kita melihat kan kayak, wah spiritual, kayak perdukunan atau apa. Bukan, karena makan bersama itu bagian dari spirituality. Oke. Nah, sekarang kita ngomong yang pertama ya. Dari mana makanan itu berasal ya? Dari mana tadi? Dari mana datangnya energi kehidupan makanan? Itu yang pertama dulu. Zat atau substansi. Nah, semua makanan yang kita makan itu ada zat substansinya. Makanan kaleng pun ada zatnya. Ada vitamin A, vitamin B. Makanan yang tidak sehat aja ada substansinya. Jadi misalnya makanan kaleng atau processing food. Itu ada substansinya. Atau makanan yang tidak organik pun ada, substansinya ada. Namun yang kedua adalah life force, energi kehidupan. Nah, apakah makanan yang kita makan, makanan kaleng, makanan yang tidak sehat itu ada energi kehidupan? Tentu saja tidak. Makanya di sini adalah seperti seperti makanan yang tidak organik itu ada zat substansinya, tapi life force energinya bukan tidak ada, tapi kayak sangat sekali kurang gitu. Jadi kita diharapkan untuk makan makanan yang organik karena kualitas makanan itu mempunyai life force dengan cara budidayanya memiliki energi vitalitas dan bentuk fisik itu ya. Nah, di sini ada sedikit quote bahwa tumbuhan mengubah cahaya menjadi kehidupan. Ya kan? Tumbuhan mengubah cahaya, kan kena sinar matahari ya, cahaya menjadi kehidupan. Nah, manusia mengubah kehidupan menjadi cahaya. Manusia melalui konsep makanan dan gizi yang benar, manusia dapat mengubah hidup menjadi cahaya yang mendukung pikiran, perasaan, dan aktivitas. Kalau biasanya saya ngomong tentang the level of thinking, feeling, and willing. Itu ada ya, kepala, hati, dan willing. 3. The 3/4 of life itu. Terus, nah, apa hubungan manusia dan tumbuhan sebagai makanan manusia? Hubungannya di mana? Saya akan sedikit menjelaskan di sini
Ini apa sih ini? Ini tubuh manusia ya, tubuh manusia. Tubuh manusia itu berbalik dengan tanaman. Nih, alat reproduksi kita itu menghadap ke bawah, ya kan? Alat reproduksi kita. Alat reproduksi tanaman itu menghadap ke atas, ya kan? Putik sama apa sih yang biologi zaman dulu? Putik dan benang sari itu kawinan antara kan di atas. Nah, di sini makanya makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi. Sebentar, oh salah ini kok di sini sih. Salah. Loh. Sebentar. Nah, makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi. Misalnya, kan itu tadi kan alat reproduksi tanaman kan di atas, alat reproduksi manusia kan di bawah seperti di gambar ini gitu. Kalau kita banyak makan makanan yang di dalam tanah, itu akan banyak mineral di kepala kita. Contohnya makanan rimpang seperti wortel, itu bagus untuk di area kepala. Seperti itu. Terus yang kedua, tumbuhan hijau. Itu ada lemak nabati di situ. Itu bagus untuk di rongga. Rongga ini lihat kan, rongga semua itu. Di rongga akan memperkuat bagian-bagian tengah tubuh, jantung kayak paru-paru seperti itu. Nah, terus naik lagi, turun lagi atau naik lagi. Tanaman bunga dan buah. Nah, itu di area perut. Itu bagus untuk jaringan metabolisme. Bagian perut, usus, liver. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah biji. Biji itu kunci dari semuanya itu. Biji itu adalah sistemnya bersamaan. Jadi di dalam biji itu ada mineral, ada untuk di tengah, ada untuk yang tadi sayuran hijau, ada untuk bunga dan buah. Di dalam biji itu, karena semua dari biji. Ya, ini sekedar informasi saja bahwa seperti ini. Jadi kita tahu, oh kita makan ini itu untuk ini. Saya makan ini itu untuk ini area saya. Itu kita harus tahu. You have to know about this knowledge. Sehingga tubuh kita akan seimbang gitu. Misalnya kita suka makan yang root aja gitu. Ya nanti akan banyak mineral di kepala kita gitu. Kalau kita suka makan biji-biji, jadi semuanya harus seimbang. Seperti itu ya. Nah, biji-biji apa? Salah satunya adalah tempe. Tempe adalah salah satu dari biji-bijian itu. Kedelai ya, dibuat dari kedelai. Apapun. Zaman dulu tempe itu saya suka bikin tempe itu dari kacang koro, dari kacang koro, dari kacang hijau, dari kacang kedelai hitam, macam-macam. Dan bisa diwarna-warna, tapi tentunya pakai pewarna alami ya. Misalnya saya pengen warna merah gitu, saya rendam dulu pakai si buah naga gitu, kulit buah naga. Atau pengen warna ungu, dipakai bunga telang seperti itu. Saya nggak bisa lihat fotonya, saya tadi sehari cari fotonya nggak ketemu yang pernah saya bilang tempe warna-warna itu. Terus bisa dibentuk hati kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi tempe. Nah, kita jadi harus tahu ya, kita makan tempe itu untuk apa gitu. Untuk di bagian mana? Memang sehat tempe itu. Tapi ini untuk di bagian mana? Kembali lagi ke tadi bahwa biji-bijian itu masuk ke kepala, masuk ke tengah, masuk ke hati, dan masuk ke metabolisme. Jadi biji-bijian itu mencangkup semuanya. Karena semua, everything it begins from seed. Ada pepatah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi tempe. Dalam serat Centini, tempe berperan mulai dari makanan untuk keseharian, untuk suguhan tamu, hingga sebagai sumbangan. Oh, zaman dulu bisa nyumbang pakai tempe. Sekarang kan kurang ya, orang kurang menghargai gitu untuk barang. Biasanya langsung QRIS kayak gitu. Seperti itu zaman dulu. Nah, orang Jawa, kebetulan saya dari Solo, kata Romo Ferry, saya orang Jawa, punya slogan. Orang Jawa, bukan saya punya slogan, orang Jawa punya slogan. Itu
Siapa yang Jawa di sini pasti tahu artinya ya. Yen atine resik, tempene apik. Nah, itu artinya kalau hatinya bersih, tempenya akan baik. Artinya apa? Para pembuat tempe atau teman-teman di sini nanti kalau membuat tempe, waktu bikin tempe harus bersih luar dan dalam. Dalam artian your exterior and interior, kehidupan batinnya juga harus bersih. Karena pernah sih bikin tempe nggak jadi, lagi senewan gitu nggak jadi bener loh. Jadi saya pertama nggak percaya dengan slogan ini gitu, tapi saya buktikan sendiri dan benar. Mungkin bisa dicoba kalau nggak percaya, tapi ya tidak perlu. Jadi ketika bikin tempe itu tidak emosi, tidak pas sakit hati, tidak pas kayak worried atau apalagi pas marah-marah dan lain sebagainya. Serta membuat tempe itu bekerja dengan konsentrasi, kontemplasi. Makanya kalau saya bikin tempe itu biasanya pagi gitu. Jadi jam 3:30 gitu saya sudah mulai bikin tempe. Jadi memang hening gitu. Karena kalau kita ngomong-ngomong gitu, kan kita ngomong-ngomong, ludah kita mohon maaf muncrat-muncrat gitu, jadi ke tempe. Jadi sih nggak jadi. Kayak gitu. Jadi penuh keheningan. Jadi karena kita bekerja dengan bakteri ya, bakteri itu benda sesuatu yang hidup gitu. Kayak kombucha, yogurt, saya juga bikin itu, terus wine kayak gitu. Itu kita bekerja sama dengan bakteri. Dan bakteri itu memilih orang. Jadi bukan kita yang milih bakteri, tapi bakteri itu lebih dalam lagi nanti ya pelajarannya. Oke itu. Terus dalam pembuatan tempe ya tadi fermentasi tidak boleh terkontaminasi adalah hening seperti itu. Itu. Nah ini adalah Dr. Susianto Seng. Dia adalah presiden FEDER. Mungkin ada banyak yang sudah tahu ya video ini menyebar kemana-mana. Tapi saya ingin sedikit mengembalikan, mengingatkan lagi apa sih saya pernah ketemu dokter ini, terus saya berfoto bareng, saya tanya semua tentang tempe gini, saya juga bilang saya juga bikin tempe dok gini-gini, ketemu dokter Susianto Seng ini waktu saya di Hanara itu. Oke, kita dengerin ya dia bagaimana tempe itu benar, dan desertasinya adalah The Miracle of Tempe. Itu apa namanya, S3-nya Dr. Susianto Seng ini tempe. Jadi dia itu kalau sama tempe, dia punya anak, pernah ketemu dengan saya, anaknya namanya Vegania. Itu dari dalam kandungan ibunya juga vegetarian, toh dia presiden Vegetarian of International Presiden gitu ya. Vegania itu sekarang kuliah di UI, dia nggak tersentuh oleh yang namanya daging. Jadi dari kandungan itu namanya, makanya dia ngasih nama Vegania si dokter ini. Oke, kita dengarkan video ini sedikit sebentar. Suster, suaranya sepertinya belum muncul. Harus di-share sound dulu, Suster. Gimana, Rek? Suaranya belum keluar, Suster, di sini. Harus di-share sound dulu. Oh, jadi gimana? Di stop share dulu, Suster. Stop share, terus? Nanti pada saat share screen ada yang diconteng gitu. Share soundnya ada yang diconteng di sebelah kanan. Di kotak sebelah kanan ada share sound, Suster. Oh iya. Oh. Ya. Oke, share lagi. Ulangi. Protein tertinggi bukan di daging. Sudah. Halo? Ya, udah keluar, Suster, suaranya. Oke. Loh. Sebentar. Protein tertinggi bukan di daging. Telur proteinnya 12-13%. Rendah banget. Daging dari semua jenis daging lah ya, berkisar antara 9-21%. Ikan sekitar 16-23%. Kedelai tahu nggak? 34%. Kacang-kacangan urinya yang dalam tubuh akan dimetabolis jadi asam urat, itu hanya sekitar 9-100 mg. Dalam jeroan, seafood, daging, unggas, berapa tahu? 100-1000 mg. 10 kali kacang. Kalsium paling tinggi, iklan suka mengatakan di susu, dan salah. Kalsium susu dalam 100 gram susu hanya sekitar 118 mg.
Agar-agar 400 mg, hampir 4 kali susu. Oke. Tempe 129. Di atas semua daging 10 kali lipat. Daging kambing 11 mg kalsiumnya. Daging ayam 14, daging sapi 11. Padahal harga tempe seperti 10 daging, tapi kalsiumnya 10 kali daging. Zat besi paling tinggi di spinach 12,3 mg. Tempe nomor 2 10 mg. Daging sapi berapa? 2,8. Ayam 1,5. Kambing 1 mg. Jadi besi yang untuk mencegah anemia dalam tempe 10 kali di atas daging kambing, 4 kali di atas daging sapi, dan 7 kali di atas daging ayam. So, mitosnya banyak banget, ya. Salah kaprah semua di buku, ya. Saya sudah nulis buku juga tentang gizi vegan untuk balita, gizi vegan untuk ibu hamil, gizi vegan untuk dewasa, dan gizi vegan untuk pandangan umum. Dan ada buku di Miracle of Tempe, Keajaiban Tempe. Dan ada buku di Miracle of Tempe, Keajaiban Tempe. Dan itu memang disertasi saya S3. Oke, sekarang let's membuat tempe. Oke, Regi. Oke, Suster. Bisa, ya, di stop share dulu, Suster. Oke. Pertama membuat tempe, kita harus merendam kedelai 1 malam. Ini hasil rendaman yang 1 malam. Kita cuci sebentar, lalu tuliskan. Lanjut tuliskan, siapkan panci di air. Lalu turun si kedelai yang dapat rendam 1 malam tadi. Setelah ini kita akan merebusnya. Kita angkat, kita buang air. Air untuk memudahkan memisahkan kulit ari ini. Kalau udah pisahin kulit arinya, dipisahin kulit arinya, kita rebus sebentar biar si kacang ini steril. Oke. Kita tunggu sampai mendidih aja. Kain. Lalu kita tuang.
benar kedelai ini kering, kita bisa kasih raginya. Kalau ini kan 1/4 kacang kedelai, berarti satu pucuk sendok aja 1/4 lah, 1/4 sendok makan. Jadi bandingannya kalau misalnya sekilo, berarti 1 sendok makan. Aduk sampai rata. Sekarang kita maksa membungkus. Supaya ini kuat, kita pakai beating. Oke, jadi ya. Ya. Terima kasih, selamat mencoba. Pertama membuat tempe. Oke, baik. Ya, jadi itu proses membuat tempe yang baru saja ditayangkan. Apakah Suster ada tambahan lagi? Silakan, Suster. Eh, jadi kalau mau membuat tempe gampang seperti itu. Yang penting adalah benar-benar kering, benar-benar kering. Kalau itu indikator kering itu ketika kita bolak-balik gitu tidak nempel di itu di sendoknya, di centongnya itu tidak nempel lagi itu. Itu sudah sampai kering karena anunya di situ. Kalau masih basah pasti akan nggak jadi. Jadi ketika kita membolak-balik itu karena mau di video tadi ya, jadi harus dipakai kipas angin. Biasanya saya biarin aja lama dari pagi gitu udah lama gitu, tinggal nanti. Tapi kalau mau cepat bisa pakai kipas angin. Itu aja. Terus ukurannya untuk 1 kilo kedelai ukurannya 1 sendok makan. Udah gitu. Itu saja. Baik, terima Terima kasih. kasih, Suster. Dari Gampang, semoga pada bikin tempe di rumah sendiri masing-masing. Iya, saya sudah mempraktekannya, Suster. Dari yang Suster gitu. ajarkan terakhir, saya coba di rumah bersama Widya. istri dan anak. Iya, anak juga ikut, Suster. Dan jadi gitu ya. Dan saya membuktikan bahwa ketika bahagia, senang membuatnya, maka tempenya jadi. Betulan jadi, Suster. Ya, jadi sekarang mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan, gitu ya, dari penjelasan yang Suster sudah sampaikan sampai tadi pembuatan tempe, apakah ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu jangan tidak usah takut gitu ya. Nanti video yang video pembuatan tempe yang tadi sudah ditayangkan akan kami upload di YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube kami nanti. Jangan lupa juga di subscribe, di like dan di komen. Nah, di sana lengkap semua konten-konten mengenai sehat dan bahagia. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu silahkan bisa raise hand atau diketik di kolom komentar. Oke, ada satu pertanyaan, Suster, dari Ibu Ayunda Astri. Apakah kulit arinya harus terlepas semua? Terus, apakah Suster mau jawab
satu-satu atau di ini Oh ya, pertanyaan? langsung aja, langsung siap berapa? Ya. Oke. Yang kedua ada Ibu Rosalia, Ibu Rosalia Amelia. Pertanyaannya adalah berapa lama proses pembuatan dalam kondisi di loyang, misal di daun? Terus dari Pak Gengsi, saya suka makan tempe mentah, padahal kan semua tempe sudah matang kan, Suster? Oke, cukup 3 dulu mungkin, Suster. Nanti kita akan lanjutkan yang lain. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama adalah Oh, kedelai ya, kulit ya. ya kulit arinya Ah, akan dilepas. ah. Kulit ari itu sebenarnya tidak hilang, tidak apa-apa, tidak hilang semua, tidak ada sampai kayak bersih gitu tidak. Karena untuk pengrajin tempe, kalau pas harga kedelainya itu naik, itu biasanya mereka memasukkan kulit arinya itu untuk nambah beratnya. Asalkan benar-benar kering. Karena kulit arinya kan kayak bentuknya kayak cangkang gitu ya. Jadi menyimpan air di situ. Sehingga memang harus benar-benar kering. Jadi itu petani ya, itu petani, itu pengrajin tempe ya. Kalau pas harga kedelai tinggi gitu, mereka memasukkan itunya. Tapi normally enggak sih, mereka buang. Tapi tidak perlu sampai bersih gitu, enggak. Cukup cukup ikuti dorongan. Kalau merasa sudah oke. Dan yang penting adalah bahwa si kedelai itu harus pecah jadi dua. Karena si ragi, saudara ragi itu tidak bisa penetrate di kulit ari itu. Seperti itu sih intinya. Jadi tidak masalah kulit arinya itu ada kecampur masih beberapa, masih banyak pun juga nggak apa-apa, asalkan kering. Tapi yang pasti kedelai itu harus pecah karena si ragi tidak bisa masuk penetrating the kulit ari. Begitu. Oke. Terus yang kedua, Berapa lama proses pembuatan di loyang, misal di daun? kalau di loyang itu saya bukan pakai loyang ya Bu ya. Kalau loyang itu kan nggak bolong. Nah, saya bisa pakai ini tin wall. Tin wall saya bolongin. Jadi bentuknya udah kotak gitu. Terus ditutup. Jadi atas bawah dibolongin. Dibolonginnya pakai jarum. Karena kalau pakai paku gede-gede itu si mimik apa ya bahasa remut remut masuk. Ketika masuk dan nggak jadi busuk gitu. Jadi coblosinya pakai jarum kalau mau pakai ini, pakai kotak gitu ya. Tapi kalau pakai daun ya lebih bagus sih karena daun kan poros, dari pori-pori gitu. Iya. Menyarankan pakai daun. Tapi kalau memang pakai tin wall bisa. Tapi loyang sepertinya enggak sih Bu. Saya belum pernah coba, belum pernah. Hanya pakainya pakai tin wall itu. Terus Pak Gengsi. jadinya itu misalnya kita bikin hari Senin, itu panennya hari Rebo. Bikin Senin pagi, panennya Rebo pagi. Bikin Senin siang, panennya Rebo siang. Bikin Senin malam, panennya Rebo malam. Saya pernah coba bikin siang, pagi belum benar-benar jadi. Jadi siang ke siang gitulah pokoknya seperti itu. Oke. Itu. Terus apa Baik. lagi? Terus yang dari Pak Gengsi, makan tempe mentah gitu, Star. Kan apa? Bagus sekali makan tempe mentah. Saya biasanya sarapan bikin smoothies tempe. Dikasih kurma. Kasih kurma, kasih air sedikit. Terus kan nggak ada gula, gulanya dari kurma ya. Itu untuk smoothies bagus sekali Pak. Itu sampai siang nggak lapar. 1 mug gitu ya, berapa tempe. Saya seringnya bikin smoothies. Kalau tempe pas jadi gitu, saya bikin smoothies. Dan tempe organik ya, sebaiknya pakai kedelai organik ya, karena memang itu kedelai yang para pengrajin di pasar itu, mohon maaf, itu kedelainya dari Amerika. Bukan dari Amerika, jadi jauhnya pakai pisang. Jadi sebaiknya cari petani lokal, cari kedelai yang lokal dan organik. Itu. Oke, kita lanjutkan, Suster. Banyak pertanyaan nih, Suster. Udah 400 pertanyaan yang masuk, Suster.
Pertanyaan selanjutnya adalah ragi tempe bisa didapatkan di mana? Terus membuat tempe dari kacang hijau boleh pakai kacang hijau kupas. Mungkin dua dulu, Suster. Oke. Kedelai, awalnya saya beli yang organik ya, kedelai organik. Tapi kesininya saya bikin sendiri. Jadi dari tempe itu kita keringin, nanti itu sesi selanjutnya. Mungkin bisa japri saya ya itu Irek ya, prosesnya lumayan itu. Diiris tipis-tipis, dijemur, terus habis itu di blender ya gitulah. Tapi dilihat dulu apa keringnya gitu, ada prosesnya. Tapi awal-awal saya kedelainya, raginya Ragi organik, ada di Tokopedia. Tokopedia ada ya. Ya, Iya, ada. oke. Terus Eh, kacang mem- hijau, ya, kalau kacang hijau pasti harus yang dikupas. Kalau nggak dikupas, nggak jadi. Apalagi kulit ari dari kacang hijau itu tebal sekali. Pertama kali saya pernah long time ago bikin kacang hijau nggak dikupas. Aduh, menteleng kayak bandeng nggak jadi. Jadi memang harus dikupas. oke. Begitu. Makanya jarang ya, Suster ya. Tempe kacang hijau karena kecil-kecil gitu ya, harus ngelupasin satu-satu gitu ya. Di pasar sudah ada yang terkupas. Jadi Sudah. warnanya kuning, bukan hijau lagi. Warnanya Hmm, kuning. oke. Terus tadi ragi apa saja yang digunakan? Ini dari Ibu Hendrawati. Terus pertanyaan Raginya ragi tempe. ragi tempe ya. Sudah di Tokopedia tinggal search aja toko ragi Heeh. tempe pasti keluar gitu ya. Iya, ragi tempe organik ya kalau bisa, karena kedelainya organik kan sayang. Hmm. Saya pernah ngobrol ya sama Dokter Susianto tuh dulu dia oke, nggak organik oke, wes pokoknya agak sedikit kayak argue gitu dengan saya. Tapi kesini-sini dia oke, suster emang harus organik. Baik. Ada lagi nih, Suster. Eh, Kedelai yang digunakan apakah yang ada di pasar biasa? Apakah bisa dipastikan organik? Apakah seideal itu? Wah, itu masih membahas organik, Suster. Yang kedua, ragi yang digunakan ragi khusus untuk tempe kan ya, Sus. Wah, ini eh, hampir sama sih Ya, pertanyaan. sebaiknya organik ya, seperti yang tadi saya katakan ya, karena memang eh, nggak tahu ya, life force energy itunya nggak kurang gitu kalau tidak organik. Dan memang banyak sekali ya kesini-sini banyak tahun 90 itu sepertinya belum ada sakit autis gitu kayaknya jarang pisan ya sakit autis. Hmm. Terus 2003 saya dikirim ke Filipina. Banyak suster-suster di Filipina atau orang-orang Filipina itu sakit cancer. Terus saya bilang gini, loh di negara saya juga banyak orang meninggal. Tapi kan sakit darah tinggi, diabetes kayak gitu. Bukan sakit cancer gitu. Karena food. Memang karena food. Kesini-sini sekarang banyak sekali juga di negara saya. Karena memang ya mereka bilang ya sakit apa itu 70% is about psikologi kayak gitu ya. Tapi food memang mempengaruhi banget. Apalagi dengan makanya kita kayak menggalakkan ya di EcoCamp menggalakkan untuk go organik, go vegetarian kalau bisa gitu. Ya, oke. Ini banyak yang bertanya tentang kacang kedelainya, Suster. Eh, Bagaimana kacang kedelai yang bagus seperti apa? Lalu apa apa beda antara kacang kedelai lokal dan kacang impor? Apakah ada beda tekstur, beda rasa? Gitu, Sister. Silakan. Kacang kedelai impor itu besarnya sama. Padahal the principle of the universe salah satunya adalah differentiation. Tidak ada yang sama. Coba fingerprint kita semua differentiation. Jadi mereka memang dimodify, genetic modify untuk ukurannya sama. Kalau yang kedelai lokal dan organik itu pasti ukurannya berbeda. Karena seperti kita manusia, kita berbeda-beda, tidak ada yang sama.
Satu pohon daunnya saja berbeda-beda, punya karakteristik yang berbeda-beda. Kucing saya punya personality berbeda-beda, sama sejenis spesies. Jadi itu akan mempengaruhi. Buat saya ya, menganjurkan ya untuk kalau bisa di Tokopedia banyak, di online banyak kalau memang organik. Walaupun kalian beli online ya, itu mendukung pertanian lokal sebenarnya, tetap lokal, Indonesia. Karena kedelai yang sekarang di pasaran itu memang import begitu. Iya. It- Oke, berarti Apakah untuk ragi memilih disimpan di freezer bisa kacangnya digunakan, yang susah? pertama Apakah daluarsa? Ragi tidak boleh di ya, freezer ya Bu ya, di kulkas saja. Sebentar saya kasih contoh ragi yang organik. Sebentar. Namanya apa sih? Ragi, tempe. Nanti tak kasih ini kayak seperti ini. Ini harganya cuma 17.000. 17.000. Kayaknya saya harus ini ya, nggak ngeblur ya. Nah ini. Ini 17.100 gram. Jadi kalau memang pun di rumah ya beli yang kecil-kecil aja. Soalnya kan ini bakteri ya, sehingga ada kadaluarsanya. Hmm. Oke, nanti fotonya boleh dikirim ke kami, Suster, biar nanti kami Ya bisa share bisa. di grup WhatsApp. Iya. Mm-mm. Oke, jadi tidak boleh disimpan di freezer ya, Ibu Mm-mm. Devi. Terus pertanyaan tentang ragi juga, Suster. Kalau di luar negeri, apakah bisa menggunakan jenis ragi yang lain? Karena sangat sulit mencari ragi tempe di sana. Ibu tinggal di mana? Di Amerika ada. Di Amerika ada beli ragi tempe ada di toko Asian Store. Waktu saya di Amerika, kami juga bikin tempe sendiri. Karena memang mahal pisan kalau dibeli tempe yang organik di US ya. Waktu itu saya di US. Di Oh, Manila. Manila. Oh iya, sorry to say. Saya 13 tahun di Filipina. Orang Filipina memang nggak tahu tempe. Swear. Saya 13 tahun di Filipina belum pernah makan tempe. Tapi justru saya makan tempe di Amerika. Orang Filipina nggak tahu tempe. Ibu Manila di mana? Kayaknya di BGC, Bu. Suster saya di BGC. Di mana? BGC. BGC di mana? Tagig, Metro Manila. Oh, Metro Manila. Iya, bener Bu, 13 tahun saya di Filipina belum pernah makan tempe. Sekarang udah ada yang jual, Suster, tapi mahal. Dan yang Gitu. jual toko makanan organik. Oh, kamu telepon Regi aja, nanti saya kirim Regi, bisa dikirim ke Manila. Oh. Saya ya yang dikirim ya, Suster ya. Iya. Ini Bu Rika ya kayaknya ya. Hah? Iya. Bu Rika. Iya, Romo. Ya nanti di Filipina jualan tempe dulu ada orang yang Indonesia jualan tempe laku sekali. Mungkin bisa kontak ke KBRI. Saya kira mereka malah bisa nyediain. Orang Indonesia banyak, Romo. Terus yang saya biasa beli ya juga ini dari penjual makanan organik. Cuma ya agak pricey aja. Terus ya siap-siap nanti kalau misalnya pateni dipindah ke negara lain lagi kan saya harus belajar. Gitu. Oke, Bu Rika, selamat Ya. belajar membuat tempe. Ya, kasih. Baik. Oh, iya. Suster tadi berarti nggak bisa ya kalau misalkan nggak ragi tempe, harus ragi tempe ya, Suster ya? Iya, bukan ragi tape, karena ada macam-macam. Kalau ragi tempe itu bakteri. Kalau ragi tempe itu jamur. Ya. Kalau ragi tape itu bakteri. Ya. Wine yeast bakteri. Kalau tempe
raginya jamur. Jadi beda, jenis penggunaannya pun beda. Ragi roti itu bakteri untuk bikin sourdough. Itu Ya. beda lagi gitu. Tadi mungkin Jadi suster memang kalau bisa buat ragi tempe sendiri nggak suster? Sulit ya. bisa, saya bisa bikin ragi tempe sendiri. Jadi Nanti untuk kalau daerah yang tidak bisa cari ragi, bisa membuat bisa, ragi sendiri. iya. Nanti kirim saya aja itu ibu itu. Atau itu bisa next webinar kayaknya ya, Suster ya, membuat ragi tempe. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada dari Pak Jovian. Pada saat kacang kedelai sudah diberi ragi dan dibungkus, idealnya tempe disimpan di suhu berapa? Dan apakah harus di tempat yang gelap? Itu, Suster. Silakan. Di ruhu kamar, Bapak. Kalau di Jakarta memang kalau saya di Bandung ya, itu ukurannya seperti tadi. Senin pagi panennya Rebo pagi gitu. Tapi kalau di Jakarta itu agak sedikit ini. Misalnya Senin pagi bikin, itu Selasa malam sudah jadi. Di suhu ruang ya, di suhu ruang. Dan harus bukan masalah gelap ya, tapi harus ditutup pakai kain ya, mungkin gelap itu ya. Karena memang yang pertama itu menghindari ini, kalau bahasa Sundanya remutuk ya, yang hewan kecil-kecil lalat buah yang suka di pepaya, yang suka di pisang itu loh, yang Merutu. yang ya itulah pokoknya itu namanya. Itu menghindari itu, jadi ditutup pakai kain. Terus dia bisa itu. Nanti kalau hari berikutnya dipegang sudah panas, anget gitu. Hari berikutnya sudah panas gitu. Nah, sudah jadi itu. Akan panas pasti. Oke. Bisa dibungkus pakai plastik bisa, cuman gimana ya? Kalau pakai plastik dilubangin itu, apakah plastiknya bisa dipakai lagi ya? Kita lebih concernnya ke limbah, Pak Peter. Tapi kalau pakai tin wall itu bisa dipakai lagi. Dan tin wall itu misalnya kita yang ukurannya let's say ukurannya 10 cm atau berapa ya. Itu bikin separohnya. Nanti jamurnya itu di atasnya itu bisa bagus putih banget. Nah, kalau jamurnya bagus itu nah itu bagus pisan. Kan jamurnya yang kita memang makan. Kadang cuma tak kayak kapas gitu. Kalau pakai ini ya, kalau pakai tin wall, karena ada ruang di situ, sehingga jamurnya kalau pakai daun ya memang nggak begitu banyak rambutnya, bulu-bulunya itu. Iya. Oke. Tempe busuk itu sehat. Di sini saya suka bosokin sendiri, bukan busuk ya, kalau bosok. Sehat, Bu. Tempe bosok itu apa, Suster? Boleh dijelaskan, Suster? Tempe bosok itu tempe yang dibiarkan di suhu ruang sehari 2 hari. Dia akan mulai smelly dan busuk toh. Nah itu dipakai untuk jenis sayur, namanya sayur tumpang kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu Tempe enak. semangit. Ah, tempe semangit itu juga itu tempe gitu. Jadi memang bukan tempe seger ya. Kalau tempe seger nggak bisa. Dan di Jawa Barat orang nggak biasa ini bikin tempe Bosok itu. semangit kayak gitu. Hmm. Nah, tempe gembus di sini juga kayak jarang ya. Tempe gembus itu kalau saya bikin tahu, mungkin nanti kelas selanjutnya cara bikin tahu ya. Saya bikin tahu, itu ampas dari tahu itu bisa dibikin tempe gembus. Jadi dikeringin under the sun aja. Kecuali pengen cepet-cepet ya bisa di oven. Tapi emang harus kering juga. Baru dikasih ragi, dibungkus sama prosesnya. Tapi itu dari limbah tahu. Itu namanya tempe gembus. Dan itu kalau di Jepang namanya apa sih, ikau gari apa gitu, dipotong-potong jadi kayak daging gitu. Oke. Adanya di Jawa Tengah dan Jepang. Kayaknya Jawa Tengah sama Jepang dekat deh. Dekat, Suster. Oke.
Eh, ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini ada ini ya, penegasan dari Bu Fransika Vivi. Mikroplastik tidak baik untuk kesehatan. Ya, betul sekali. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi pertanyaan. Silakan, kalau masih ada pertanyaan boleh diketik atau bisa open cam, open mic. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi webinar kali ini, tapi jangan dulu leave Zoom karena akan ada beberapa pengumuman. Terima kasih banyak Suster Chris sudah berbagi kepada kami semua mengenai cara membuat tempe dan tadi juga sudah membahas filosofi-filosofinya juga ya. Tidak sesederhana apa hanya membuat gitu ya. Ternyata wah sangat luar biasa makna di baliknya. Eh, ada pertanyaan satu, Suster. Kalau kelewat panen nggak apa-apa sebelum benar-benar tutup. Kalau kelewat panen ya jadi tempe itu tadi, jadi busuk tempe itu ya? busuk itu. Jadi Iya. kalau panen belum dimasak itu masukin kulkas. Tapi kalau yang organik itu bisa seminggu bisa masih bagus. Kalau yang organik, karena saya nggak tahu ya kalau yang nggak organik ya. Saya bikin yang organik itu kan sedikit-sedikit saya masak makanya. Nah itu sampai seminggu itu di dalam kulkas masih bagus. Halo. Juga tahu. Tahu kalau organik itu bisa sampai 2 minggu masih kondisi bagus. Kan tahu direndam air ya. Itu nggak licin di atasnya kalau yang organik. Oke, ada satu lagi pertanyaan, Suster. Sebelum benar-benar tutup, ada dari Pak Kianto. Halo Pak Kianto, tadi sepertinya udah open mic, Kianto. tanya langsung mungkin. Halo Pak Kianto, silakan. Oke, Nggak ono Pak. saya Tidak bacakan aja, disarankan Suster. Pak Kianto. Saya Oke. bacakan. Oke. Ya, Saya silakan. yang mau tanya, mohon maaf terlambat tadi barusan ada acara. Itu apa benar ada tempe yang non organik? Setahu saya kok tempe itu ya semuanya organik gitu. Enggak tuh Pak. Yang dari itu, yang di pasar itu bukan organik Pak. Maksudmu organik gimana? Maksudnya organik dan non organik itu bagaimana ya? Jadi kan bahannya dari kedelai, kemudian dari ragi. Apakah ada tempe yang menggunakan bahan kimia gitu loh? Oh, enggak Bahan kimia ada, gitu. cuman kedelainya, bahannya aja. Bahannya Bahannya gimana? aja. Bagaimana? Bedanya yang GMO mungkin Suster, antara yang kedelai lokal atau kedelai GMO. GMO pun organik loh, Romo. Organik itu berarti berasal dari tanaman toh. Meskipun tanamannya GMO, itu tetap organik loh. Ini ya, namanya Pak dosen ini definisi Suster. Enggak, maksudnya ini perlu jangan sampai salah kaprah hanya Ya, istilah-istilah ya, yang ya. kita sendiri apa menyalahkan gitu loh. Bagaimana maksudnya Suster? nih, coba jelas no. Coba jelas no, mana ini? Oh ini Suster Christina. Nah, Chris. Ayo senyum Suster. Aha. Semangat ayo. Ayo, weh. Jadi menurut Pak Kianto, semua tempe entah GMO entah lokal karena bahannya adalah tempe tumbuhan, raginya juga adalah dari makhluk hidup ya semuanya organik begitu ya Pak Kianto ya. Oh betul Promo. Bagaimana Ya, pendapat lokal. Suster? ini. Berarti kata-katanya diganti Kita diskusi aja lah. lokal dan non GMO. Ya. Ya Pak ya. Ikut Suster. Kalau semua organik kan kayak sampah, kan kita ngomong misalnya kita ngomong tentang sampah. Sampah organik dan sampah non organik. Berarti kan sampah organik itu kan ada yang nggak organik juga, ya kan? Jadi itu namanya organik. Maksudmu kan definisi itu. Ya. Nah, kita ngomongnya gini aja.
Apa Kedelai yo? non GMO dan lokal dari Grobogan. No, wes loh. Nah, itu kan tempe kedelai lokal gitulah. Ya, Hehehe. terima kasih Pak Terima Kianto. kasih Tapi enak Bang nyaman gitu loh, karena nanti bisa membuat salah kaprah banyak orang ini. Nggak tahu kita teman-teman semua pada diem semua atau gimana? Atau mungkin saya yang nggak dong aja. Semangat Ini Saudara. ada yang Nah, komentar nih. Organik itu kan artinya waktu nanam tempenya tanpa pestisida atau pupuk kimia gitu. Maksudnya begitu. tuh tambah lagi. Jujur, memang ada, saya kemarin ikut sertifikasi organik memang itu. Bahkan tanahnya pun tidak boleh tanah yang sampai baru sekian tahun baru boleh dikatakan organik kalau sudah nggak ada pestisida kimiawi, pupuk kimiawinya itu sudah benar-benar nol gitu loh deteksinya. Iya, Dan iya Pak, tanaman tanaman yang kecil lokal tumbuh. juga kan loh, ayo. Belum tentu. Ya, kalau Pak Kianto, kalau tempenya GMO udah pasti dia full kimia dan pestisida dan sebagainya. Belum tentu Romo. Tergantung tuh. Yang impor dari Amerika, Pak. Lah ya itu. Impor dari Amerika tetapi ditanam di sini dengan tanahnya yang sudah organik yang kosong pestisida, udaranya juga kosong dengan bahan-bahan kimia, itu dapat sertifikat organik juga. Oke, Nah, jadi tapi saya kira sebenarnya tanaman padi lokal pun kalau nanamnya pakai tanaman model petani yang sekarang pola pikirnya masih pola pikir dipaksa pakai pestisida segala macam, ya jadinya nggak organik. Sangat Oke. berat. Orang banyak orang yang ngomong mending istilahnya semi atau ya kita tempe yang bahan bakunya seminimal mungkin bahan-bahan kimiawi buatan itu. wah, suster ini ada yang tanya kalau pakai koenzim kok bisa bikin tempe. Halo, kalau kedelainya direndam ekoenzim, kemudian senyawa pupuk kimianya hilang, pestisidanya hilang, jadi organik nggak seter tuh. Saya bantu memperjelas. Karena ekoenzim bisa mengurangi pestisida dan lainnya. Dia Romo ya, bener ya? Pemahaman saya, karena saya bukan pakai yang organik aja, Pak. Saya sudah pakai yang metode biodinamik. Yang biodinamik itu adalah pertanian yang menanamnya itu, pertumbuhannya itu kayak mempengaruhi astronomi. Coba nanti dicari ya, pertanian biodinamik. Itu kalau sertifikasinya bukan lagi organik dari, apa sih organik itu, tapi dari Demeter. Semua yang ada brand Demeter itu pasti taniannya sudah pakai biodinamik. Dan pemahaman saya, tanaman organik adalah tanaman yang tumbuh dengan kekuatannya sendiri, tanpa pestisida. Kalau memang tanpa pestisida, tanpa tumbuh dengan kekuatannya sendiri, dengan apa yang ada di situ. Makanya sekarang kan ada kayak pakai elisitor, seperti itu. Nah, kalau GMO, itu tidak bisa ditanam lagi loh Pak. Aku punya benih ya dari Australia, itu benih heirloom, benih tomat. Itu tak tanam terus-terus sudah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun tumbuh terus. Karena itu benar-benar benih heirloom. Tapi benih yang beli di kayak hybrid kayak gitu, sekali tanam, terus dipanen, itu benihnya tidak bisa ditanam. Tumbuh sih tumbuh, tapi nggak ada buahnya. Nah, saya nggak bisa tahu saya tidak tahu apakah kedelai GMO ditanam dengan tanah yang sudah zero, tanahnya dengan sertifikasi organik, itu bisa tumbuh gitu. Ya. Saya bantu Saudara ya. Saya Jadi, kira lanjut ya. kalau dari Diskusinya ini industri mulai terlalu jauh Pak Kianto. enggak Jadi kamu sementara tema hari ini tuh buat tempe Pak. Jadi terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ya sedikit aja. Yang pasti kalau biji-biji yang memang dibuat dari industri
itu memang dikhususkan dengan sistem yang tertentu gitu loh. Beda dengan yang alami. Yang alami ya udah jadinya gitu dan tidak seragam gitu loh. Kalau yang buatan pabrik itu memang dikhususkan untuk industri dan memang ada standar-standar khusus yang memang harus supaya hidup pabriknya ya memang dibuat apa dikunci gennya, dikunci apanya kayak tomat, kayak cabai, kayak apa segala macam seperti itu. Jadi istilahnya kita harus empan papan. Ini yang mana ini. Ada yang jadi masalah itu adalah kalau kita harusnya pupuknya 10, yang terjadi itu di masyarakat pupuknya jadi 50. Kenapa? Menganggap kalau ditambah pupuknya pasti meningkat gitu loh. Itu yang jadi masalah besar adalah itu, bukan masalah benihnya yang saya lihat di alam sebenarnya loh, dengan petani itu yang terjadi gitu. Jadi mereka sengaja pengen hasilnya bagus, menganggap bahwa dulu kasih pupuk 5, hasilnya 10. Wah, ini sekarang tambah aja supaya jadi 20. Padahal ada hukum tertentu yang nggak boleh. Setiap organisme itu punya kapasitasnya tertentu yang sudah ditentukan oleh para penelitinya. Ini harusnya seperti ini. Nah, ini yang nggak pernah yang sudah ada di SOP-nya, tetapi seringkali meleset. Jadi yang ya Pak Kianto. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan menyalahkan organik dan non-organik loh. Nggak ada yang salah semuanya, sesuai kebutuhan masing-masing. Kita cukupi ya dialognya, termasuk ada Ibu Francisca yang memberi catatan, mungkin teman-teman juga bisa membaca. Jadi tema hari ini bukan soal menanam, sebenarnya membuat tempenya Pak. Jadi terima kasih Pak untuk semuanya. Kita kembalikan lagi. Ya, tetapi organik dan organik itu adalah istilah yang dari sumber pertaniannya. Ya, Pak. Cukup ya, Pak. Itu harus dipahami benar. Kalau enggak, kita meleset nanti. Ya, tadi kan sudah diiyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Pastor, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak cukup. Terima kasih untuk Suster Kristiana dan semua, ya. Jadi khususnya membuat tempe yang tadi Regi sendiri mengatakan sudah mencoba dan ternyata mudah dan bisa dilakukan. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan Regi lanjutkan. Baik, Bapak Ibu jangan dulu keluar dari ruang Zoom kita. Beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk mendukung program ini, mari Bapak Ibu kita bisa mengunjungi YouTube EcoCamp, sahabat EcoCamp, dan juga Instagram EcoCamp, eco.learningcamp. Tolong silakan untuk di-subscribe dan di-komen dan di-like juga. Lalu buat Bapak Ibu yang belum bergabung dengan grup Sehat Bahagia, silakan untuk menyekan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Semua informasi mengenai Sehat dan Bahagia akan kami share di sana. Gitu. Lalu selanjutnya untuk webinar selanjutnya akan ada bersama Pak Rianto Sudeo. Kita akan banyak membahas mengenai pikiran dengan Pak Rianto Sudeo. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman yang lain untuk juga bergabung di minggu depan di hari Rabu di jam yang sama. Next. Lalu program EcoCamp yang sedang berjalan lainnya adalah Eco Scout. Ini untuk anak SD dan TK. Mari Bapak Ibu yang punya anak SD dan TK bisa mendaftarkan dalam program Eco Scout. Selanjutnya, program Green Leader. Nah, ini angkatan yang ke-11. Program ini terbuka untuk guru maupun pegiat lingkungan dari seluruh Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk berpartisipasi. Program ini gratis, tapi tentu akan ada seleksi dan tempatnya terbatas. Pelaksanaannya dari tanggal 25 Oktober sampai 3 November 2025 dan pendaftaran ditutup tanggal 5 September 2025. Jadi ini terutama untuk guru, tetapi juga terbuka untuk yang non guru ya, tapi tentu dengan seleksi ya. Ya. Selanjutnya
eh, akan ada workshop yoga healing offline di EcoCamp tanggal 16 Agustus 2025 dari pukul 7 sampai 12 WIB. Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Bandung ataupun yang di Jakarta, mari gabung ke sini, bisa mendaftar untuk yoga bersama, yoga healing. Investasinya Kalau perlu bisa nginep dulu di EcoCamp ya, Regi ya. bisa menginap di EcoCamp karena di EcoCamp juga ada Dengan biaya yang murah. ya, kami juga ada program rehat sejenak di mana Bapak Ibu juga bisa menginap merasakan suasana EcoCamp. Kita lanjut, ada juga pelatihan online. Sebelumnya belum? Ya, pelatihan online yang tadi offline di EcoCamp, ada juga online pada tanggal 15 Agustus, 22 Agustus, dan 29 Agustus, di mana 3 hari ini ada temanya masing-masing. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa bergabung di 3 sesi ini, karena setiap hari akan akan beda temanya, gitu. Investasinya 225.000 untuk 3 sesi dan 100.000 untuk 1 sesi. Next. Lalu juga ada pelatihan offline bersama Pak Rianto. Memendam emosi bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Nah, di sini kita akan banyak belajar bagaimana menetralkan toksin melalui teknik TFT 7 detik, menetralkan alergi terhadap zat tertentu dan mengatasi self-sabotage, trauma, stres, dan lain-lain. Wah, ini sangat sangat luar biasa sekali. Investasinya 3.500.000, tapi khusus untuk member Sehat Bahagia yang tergabung yang masuk dalam grup Sehat Bahagia ada diskon 2,9 juta. Next. Untuk yang belum kenal Pak Rianto Sudewo, nanti pada waktunya minggu depan kan sudah ya. Pak Rianto Sudewo ini orang yang sangat belajar dari berbagai tempat ya, dari seluruh dunia dia belajar ya, berbagai ilmu yang juga sangat penting untuk kesehatan. Mungkin tampaknya seolah-olah mahal, tapi seandainya merasakan manfaatnya, mungkin menjadi wajar. Ya, jadi silahkan nanti minggu depan kita lebih dulu berkenalan dengan Pak Rianto. Dan yang terakhir ada pelatihan online-nya, ya tadi yang offline, ini yang online, di mana di pelatihan online ini kita akan membahas bersama Pak Rianto juga hukum pikiran, 7 aturan dasar pikiran, pikiran sadar dan bawah sadar, hukum getaran, hukum resonansi, dan integrasi dan aplikasi. Nah, biaya pelatihannya 150.000. Lalu ada pelatihan online untuk komunitas, di mana di sini kita akan berlatih bersama agar menjadi sumber energi positif untuk komunitas kita. Lalu menemukan rahasia menjaga keseimbangan antara diri sendiri dan kebersamaan. Yang terakhir, praktek langsung latihan mental sederhana yang bisa kita terapkan setiap hari, dan biaya pelatihannya gratis, bisa diikuti. Semua informasi ini bisa Bapak Ibu dapatkan di grup Sehat dan Bahagia. Jadi silakan bagi yang belum bergabung, sekali lagi bisa bergabung lewat Sehat dan Bahagia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Suster Chris yang sudah sharing, berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak Pastor Ferry yang sudah juga membersamai kita pada malam hari ini. Tentu kepada Bapak Ibu yang selalu setia, setiap hari Rabu kita bertemu, belajar bersama, berlatih bersama, gitu ya, untuk untuk menjadi lebih sehat dan lebih bahagia lagi. Hari ini ada hadiah nggak, Rek? Hari ini ada, oke, ada pengumuman hadiah. Kita akan lihat. Oke. Dan ini yang terakhir, pengumuman untuk Bapak Ibu yang tadi sudah berpartisipasi dalam
Zoom kita. Ada Ibu Ayunda Astri, Ibu Rosalia Melia, Pak Gengsi, Pak Yasinta, Bu Yasinta Sudarmo, Bu Ika, Bu Hendrawati, Bu Vinka, Pak Jovian, Bu Maria, Bu Rika, Bu Vivi, Pak Peter, Bu Francisca Vivi, dan Pak Citra dan Bu Citra Patricia. Jangan lupa Pak Kianto. Oh iya, Pak Kianto. Pak Kianto juga Turis. mendapatkan hadiah itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi admin lewat nomor WhatsApp yang tertulis di sini 081248206645. Lalu ya, dan admin juga akan menghubungi Bapak Ibu semua. Silahkan dibalas chat dari admin kami. Baik, itu saja informasi dari kami, dan sebelum kita tutup dengan doa, mungkin kita foto bersama dulu ya. Ya, mari kita foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh open cam. Silakan kita berikan senyum termanis terhangat pada malam hari ini, walaupun di EcoCamp saat ini sedang dingin gitu ya, habis hujan, tapi kita berikan senyuman terhangatnya supaya jadi lebih hangat lagi. Silakan. Makasih Bu Rika. Ini di Manila atau di Indonesia ini Mas? Udah balik ke Manila, Romo. Waduh, Vinka juga di mana Vinka ini? Di kantornya Diki, Pastor. Namanya Yose nih. Ya, Pastor. Oke, baik, siap semua Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama, boleh senyum lebarnya diperlihatkan. 1, 2, 3, cheese kacang bun. Cheese. Apakah ada Ada layar yang kedua? langsung tersenyum sama kucingnya juga. Ada layar kedua? Layar kedua ya, siap. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Kucingnya, waduh, kucingnya suka tempe kali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup webinar kita kali ini dengan doa bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa Kita ini bahkan dihadiri oleh Paus Fransiskus ini. Iya, Pak Tony ya, foto profilnya Paus Fransiskus. Apakah Bapak Ibu ada yang mau memimpin doa kita pada malam hari ini? Silahkan. Ini kayaknya dua orang nih, Pak Matias Kasih atau Pak Peter nih yang mau menutup doa. Silakan. Silakan, boleh Pak Peter mungkin untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Atau Pak Matias Kasih. Atau Pak Kianto mungkin yang mau memimpin doa kita pada malam hari ini. Ya, Pak mari kita Yanto, doa. Ya, Pak Kianto Bapa bersedia. dan Putra dan Yanto Roh doa. Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, syukur kami ucapkan kepadamu atas pertemuan hari ini yang membuat kami semakin diberkaya, terutama dalam kaitannya untuk membuat makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kiranya ilmu yang telah kami peroleh pada sore hari ini akan menjadi bekal kami untuk semakin mampu merawat bumi, untuk membuat kami lebih baik dan menikmati ciptaan-Mu. Kami juga berdoa bagi para narasumber yang telah menyampaikannya, semoga semakin dikaruniai dan semakin berkembang dan semakin menjadi suri tauladan bagi kami. Juga para teman-teman di EcoCamp juga akan semakin mampu mengembangkan dan membimbing kami dalam merawat bumi ini. Doa ini kami aturkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Atas nama Terima Bapa dan kasih Putra dan Roh semuanya. Kudus. Terima kasih Amin. Pak Kianto yang sudah berdoa. Terima kasih Suster Kristiana. Terima kasih. Semua teman-teman terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat